Tidak bisa nyampe. Terima kasih banyak semua para yang membantu. Dalam banyak. Oh, itu untuk beras. Untuk Beras di sini. Iya, Pak. ember-ember itu Artinya untuk beras. Apa? Di dapur banyak tikusnya, Pak. Oh gitu. Oh jadi Taruh tempat di- makanan. Oh gitu ya. Oh ya udah nggak Belum ada apa-apa. lemari buat makanan. Nah ya. Oh belum ada lemari buat makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, setelah 1 minggu kita mendatangi rumah Ibu Sarifah. Pada saat itu kita renovasi dapur Ibu Sarifah. Dalam hal ini dapur menjadi fokus utama kita. Karena dapur Ibu Sarifah sangat tidak layak, kotor, berantakan. Nah, oleh karena itu kami menyarankan Ibu Sarifah agar merenovasi seluruh bagian dapurnya. Kemudian juga untuk atapnya, keluhan mereka bahwa itu sudah mau roboh. Dapurnya sudah hampir roboh, kemudian kita bongkar semuanya, kita ganti dengan bambu-bambu yang baru. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah Ibu Sarifah. Seperti yang kita lihat, bahwa dapurnya ini sudah tinggi dan sudah lebar. Tetapi, seperti apa kondisi di dalamnya, kita belum tahu. Langsung aja kita masuk ke ruangannya. Assalamualaikum. Salam. Wah, Bu Sarifah. Iya, Pak. Nah, begini nih dapurnya, lega. Pak, Ya, Pak. kapan selesai, Pak? Oh, kemarin lagi hari Rabu. Oh, itu hari Rabu. Ya. Nah, ini nih bagus, Pak, lega. Ya. Nah, ini Misri. Gimana nih rumahnya? Sini dulu. Nah, udah jadi nih dapurnya. Iya. Jadi ini gimana, Pak? Dilebarin atau bagaimana, Pak? Iya, dilebarin sedikit. Ditinggiin juga? Ditinggiin sedikit. Lebih lega ya? Ya, kelihatan lebih lega. Nah, tadi ini penuh nih. Penuh dengan barang-barang. Nah, sekarang barang-barangnya sudah dikeluarkan. Sudah bisa dimanfaatkan ruangan ini menjadi ruangan keluarga, Pak. Ya. Ya. Betul. Nah, ini tadinya nih sepeda ditaruh di gudang di depan, di ruang depan. Nah, sekarang sudah bisa nih, sudah aman di sini. Dan sekarang ini sudah tidak pengap lagi, sudah tidak bau lagi. Ya, yang kemarin itu sangat pengap, penuh dengan barang-barang, bahkan untuk berdiri pun kita sulit. Nah, sekarang ini sudah enak. Ya, ya, betul, Pak. Gimana, Pak, rasanya rumah yang seperti ini? Rasanya nyaman, Pak. Rumah Nyaman. begini ya, daripada yang udah-udah gitu kan. Rungsep gitu, berantakan. Berantakan. Iya, pusing soalnya, Pak. Pusing. Nah, Bu Sarifah, Iya, Pak. jika Ibu bandingkan rumah yang sebelumnya dengan yang sekarang, gimana, Bu? Perbandingannya? Nyamanan yang sekarang ini, Pak. Nyaman sekarang? Iya. Yang kemarin itu penuh ya? Iya. Susah untuk berdiri juga, mencari tempat berdiri. Kita juga susah ya? Iya, Pak. Nah, sekarang ini gimana Ibu lihat? Iya, apa sedikit-sedikit masih belum ini banget sih, Pak. Belum Ya, tapi kan banget, sudah ya. lega Iya, kan? tapi Lega, sudah, alhamdulillah ya udah. tidak panas lagi, Iya. tidak sumpek lagi kan? Iya. Nah. Sebelumnya itu. Senang nggak kayak gini? Senang, Pak. Nyaman nggak? Nyaman. Nyaman ya? Iya. Nah, iya, nyaman kan? Nanti harus Ibu jaga, jangan ditumpuk-tumpuk lagi barang-barang. Ya, kalau ini apa, Pak? Oh, itu barusan mau diangkat tadi ke sana, Turat. Oh, ini Mau dikeluarkan. barang rongsokan. Iya. Iya, Nah, iya. kalau Yang barusan dapat tadi pagi, Pak. Oh, dapat tadi pagi. Iya. Nah, Iya. kalau bisa rumah kita itu jangan dimasukkan barang-barang yang dari tempat sampah. Nggak baik, Pak. Auranya itu membuat rumah ini menjadi negatif auranya. Iya, ini bersih udah, Pak. Iya, meskipun bersih, artinya nih rongsokan gitu kan. Nah, sedapat mungkin rongsokan itu tidak bergabung dengan kita. Iya. Energinya negatif. Iya. Ya, energinya negatif. Iya. Jadi, biarlah itu menjadi profesi Ibu aja, menjadi Ya. profesi Bapak gitu kan untuk mendapatkan uang, tetapi jangan
bergabung dengan kita, dengan dalam kehidupan kita. Biarkan dia punya tempat sendiri. Ya. 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 Nah, gitu. Jadi ini silakan, nanti kan gudang kan ada di Ya, di kebetulan. depan, dikeluarin di kesana. Mau bersih-bersihin tuh di sana, jangan di sini. Ya. Ya. Iya, mau diangkut. Nanti akan lebih nyaman Pak, hidupnya tenang ya. Tidak akan, kalau orang sini rungsing apa sih? Rungsep. Iya, rungsep ya otaknya Rungsep, gitu. iya, kelihatannya. Jadi ngelihat banyak barang numpuk sana sini. Nah, kalau sekarang kan sudah clear nih. Ya. Iya. Nah, ruangan ini nanti akan dimanfaatkan jadi apa Bu ini? Pengennya sih kamar lah Pak. Oh, mau dibikin kamar? Ya. Buat si Misri gitu tuh. Betul, betul. Buat Misri boleh. Karena Belajar, kan Bapak belajar. kan nggak ada kamar ya? Iya. Nah, iya. Ibu sama bapaknya nggak ada kamar, jadi ini ruangan ini bisa dijadikan kamar. Nah, ini bagus nih, dibikin panggung. Iya. Dibikin panggung ya? Iya. Oke, karena Kayak kayak begini, kalau hujan ini air mengalir ya. Iya. Iya. Nah, jadi harus dibikin panggung. Nah, Bu, sekarang dapurnya kayak gimana? Coba Ibu tunjukin ke saya. Ya. Dapurnya mau kayak masih yang dulu aja, Pak. Orang nggak punya. Masih kayak yang Iya, dulu. pakai kayu. Kok enggak masalah pakai kayu, Oh, iya. enggak apa-apa, bukan masalah pakai kayunya. Iya. Enggak, yang saya sorotin tetapi tempatnya, kebersihannya. Itu yang saya sorotin. Masalah pakai kayu mah itu mah enggak ada masalah. Justru saya mendukung Ibu memasak Iya. pakai kayu. Jika kita bandingkan dengan yang awal, mungkin teman-teman masih ingat, saya hanya untuk sekedar berdiri aja. Ini kesulitan mencari tempat berdiri, kesulitan. Karena kenapa? Barang menumpuk di sana sini sangat banyak, dan perabot-perabot juga pabalatak. Orang sini bilang, orang Sunda bilang tuh pabalatak, jadi berantak-berantakan. Nah, akhirnya kita untuk berdiri aja tidak bisa. Kemudian yang kedua, dapur ini sangat becek, sangat becek. Kita menginjak itu, alas kaki kita itu kotor jadinya. Kemudian banyak sisa-sisa makanan bertebaran di sekeliling dapur ini. Nah, sekarang sudah mulai ada perbaikan, ya. Dapur sudah lega, tetapi saya tetap masih melihat ada yang belum pas, Bu. Ini cuci piring jangan di sini, karena kenapa? Becek. Iya. Kemudian bau. Apalagi yang di sampingnya akan dibikin kamar. Nah, menjadi kamar Ibu jadi bau nanti. Tempat sampah sebaiknya tidak di ruang dapur. Jauhkan dari ke sana tempat sampah ya. Jauh dari sana ataupun di luar. Tempat sampah ini nggak baik ditaruh di dapur, Bu. Boleh di dapur tapi agak disingkirin, jangan di tempat memasak kita, tempat cuci piring gitu ya. Karena nggak bagus. Satu lagi nih, Bu, ya. Yang harus saya perhatikan. Ini Ibu menaruh rak-rak di sini ya. Iya. Sebaiknya Ibu pepetkan ke sini. Jadi ruangan ini tidak terbuang percuma. Ini Pak, Apa? Hujan nyemprot. Oh, nyemprot air. Iya, menghindari air hujan. Oh, menghindari air hujan. Itu kalau hujan gede nyemprot semua, Pak. Nyemprot semua ya. Oh, makanya Ibu taruh sini. Agak Oke. jauhan gitu. Oke, ya udah. Nah, kalau memang itu alasannya, nggak apa-apa. Tetapi yang saya maksud itu nggak boleh. Ini harus Ibu rapihin semua. Nggak boleh Iya. ada sampah-sampah begini. Iya. Ya. Ini juga mau dibuang tadinya, Pak ya. Apanya? Langsung mau dibawa ntar. Ah. Nyari tak bawa gitu Iya. sampahnya. Nah, Kalau nggak ini- dibakar Bapak mau. Betul. Ini Bu, sebentar ya. Saya harus tunjukin. Ya. Ini kan dapur, Bu. Ya. Jadi nggak boleh ini plastik-plastik kayak gini nih. Nah, Iya. ini harus disapu, diambilin plastik-plastik itu semua, ya. Jangan ada putih-putih kayak begini. Iya. Ya. Iya. Ibu sapu ini nih. Bila perlu nanti Ibu timbun, ditinggiin. Ya. Iya, Nanti iya. Ibu sapu ya, dibersihin ini plastik-plastik yang kayak gini nih, bekas-bekas ini dibuang semua. Iya, suruh ngurung si Misri Oke, dari ya. belakang. Nah, jadi itu tugas Ibu nanti, kan banyak sampah nih. Iya. Ambilin semua, suruh Misri membersihkan ini semua. Ya. Iya.
Nanti Bapak bikin rak ya. Iya, Pak. Tadi Bapak udah ngomong. Iya. Di mana mau bikin raknya? Di sini. Ya, pokoknya yang rapi aja dah. Ya boleh nanti, ya. ya rapi aja Bapak atur aja, tidak mengganggu ruang gerak. Ya. Bapak pas-paskan di mana tuh cocoknya. Kalau masalah omongan Bapak tuh saya udah paham, Pak. Udah paham ya? Ya, paham kalau. Paham, karena Bapak juga nggak betah kan? Iya, betul. Udah paham maksud saya Ya, ya? paham saya, Pak. Paham saya. Ya, Paham Bapak banget. rapihin semua tata dengan baik. Iya, betul. Nggak boleh lagi nih kayak begini-gini nih. Iya, nggak Ya. boleh. Harus Kulitnya di luar. dirapihin. Iya. Ya, setuju ya? Setuju, dari Oke. pertama juga omongan Bapak saya udah paham banget. Udah Pak. paham ya? Iya. Cuman pelaksanaannya susah. Iya. Si Karena ibunya kenapa? Iya, bikin berantakan. Bikin berantakan. Iya. Nah, oke. Saya rapi, berantakan lagi. Ntar kalau ini dipindahin Pak ya. Nah, sekarang saya mau Enak, tanya. banyak lembetuk juga ya Pak. Oke, saya mau tanya Ibu nih. Kenapa ini terjadi ataupun berlangsung bertahun-tahun ruangan kayak begitu? Kenapa, Bu? Iya, kayaknya. Udah apa biasa aja gitu tuh apa seringnya begitu aja di sini aja. Kita nggak boleh menormalisasi sesuatu hal yang tidak benar. Jangan menjadi kebiasaan. Iya, betul, Pak. Kita harus merapikan rumah. Berubah. Harus merubah, Bu. Kita tuh harus belajar. Dalam hidup kita belajar. Belajar itu bukan hanya belajar di bangku sekolah. Misalnya nih, Ibu kan punya tetangga misalnya gitu kan, punya saudara. Ibu ke rumah dia. Ih, kayaknya enak amat ini dapurnya. Rapi. Nggak ada becek-becek. Meskipun rumahnya juga rumah-rumah kayak begini, tapi kok rapi ya? Iya. Kok barang-barangnya tertata dengan rapi ya? Di situ itu ibu belajar. Ibu lihat, wah, ibu bandingkan tuh dengan rumah ibu. Wah, kok rumah saya dibandingkan dengan serumah si A ini kok beda ya? Belajar dari situ. Ya, Iya. jangan menganggap sudahlah biasa aja, udah biasa kok seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya menormalisasi ketidakwajaran, menormalisasi suatu kesalahan. Ya, jadi belajar dalam hidup itu dengan melihat, dengan mendengar kita akan belajar. Bukan belajar di bangku sekolah, tapi pelajaran hidup. Saya ingin kualitas hidup orang yang ada di sini itu lebih meningkat. Maksudnya begini, ketika anak ibu, suami, dan ibu sendiri di dalam rumah ini merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, itu pikirannya juga akan tenang, Bu, karena rumahnya nyaman. Ya, feel ibu itu juga akan tenang seharian. Tetapi ketika rumah berantakan, kotor, penuh, itu feel kita tuh nggak dapat, Bu, di rumah itu kayaknya nggak nyaman aja. Nah, itu salah satu membuat kualitas hidup itu kita tuh nggak bagus. Kemudian yang kedua, ketika rumah sumpek itu akan panas, membuat kita itu tidur di rumah ini nggak nyaman karena dipenuhi aura-aura negatif. Ya, tak akan pernah nyenyak tidur di dalam rumah yang panas, penuh, sumpek. Itu nggak pernah tenang. Ya, betul. Ya. Betul. Kemudian yang ketiga, dari segi kesehatan, yang tadinya dapur ibu kotor, becek, banyak air, itu kan mengundang kuman, Bu. Nyamuk, tikus berdatangan. Ya. Pasti, itu saya sangat yakin. Iya, udah betul, Pak. Tikus pasti banyak datang. Yakin saya, nggak bisa berbohong kalau masalah ini. Iya. Iya Pak. Karena banyak sisa makanan. Tikus mencari sisa-sisa makanan. Iya. Ya, itu pasti banyak. Iya. Nah, ketika dapur ini sudah clear dengan sisa makanan, kalaupun tikus lewat, dia tidak akan mengendus-ngendus alat-alat makan ibu. Ya. Itu. Dia juga nggak akan betah berlama-lama di sini. Tapi kalau banyak sisa makanan ataupun makan makanan tidak tertutup, dia akan makan digerogotin makanan ibu. Nah, ketika makanan sudah digerogotin tikus, itu tidak sehat. Itu banyak penyakitnya. Jadi Ada virus ya. ada virus, ada kuman, ada bakterinya gitu. Macam-macam. Ya macam-macam lah di situ. Nah, mulai sekarang ibu harus hidup sehat.
Ibu sebagai ibu dalam rumah tangga ini, ciptakan lingkungan yang nyaman buat anak-anak. Kalau kita nggak nyaman di rumah ini, itu bawaannya tuh emosi aja, bawaannya tuh marah aja. Ya, benar nggak Pak? Marah mulu. Marah dulu Bapak. Marah mulu. Marah terus ya? Sama si ibu. Marah terus sama si ibu. Iya. Sebelum saya datang juga begitu? Iya, Pak. Nah itu kenapa? Pengaruh dari aura-aura negatif di dalam rumah ini. Iya. Pasti itu emosi bawaannya. Hal-hal kecil menjadi besar. Ruwet terus ya. Ruwet terus pikirannya. Itu Bapak ngakuin. Marah terus katanya di rumah ini. Ya itu kenapa? Karena rumah ini bikin pusing. Ya? Iya. Yang paling utama. Ibu sama Bapak agamanya Islam ya? Iya, Pak. Aha. Bacakan kalimat-kalimat Allah di rumah ini. Iya. Itu harus. Harus. Ya. Sholat. Sholat. Sholat harus, wajib. Pak. Ya, wajib. Baca Al-Quran. Iya. Karena di agama apapun, mungkin di agama-agama di luar Islam juga seperti itu. Saya sangat yakin ketika membacakan kalimat-kalimat dari kitabnya ataupun Al-Quran, itu ada kedamaian di situ. Ya. Nah, begitu juga dengan Bapak yang beragama Muslim, sering-seringlah membaca ayat suci Al-Quran di rumah ini, dirikan sholat. Dengan begitu, rumah ini akan terasa lebih nyaman, lebih adem, lebih tenang. Tidak ada lagi emosi-emosi yang meledak-ledak di rumah ini. Emosinya karena ya ngelihat berantakan doang, Pak. Oh. Iya, bukan emosi yang lain gitu. Karena melihat berantakan. Iya, berantakan, saya emosinya di situ doang, Pak. Kalau masalah itu mah enggak saya, Pak. Oke. Ini kedepannya ya, Ya. Bapak juga nggak boleh emosi-emosian terus, Enggak, ya, iya, enggak. nggak boleh. Kasihannya kalau dia emosi-emosian terus, dia udah capek juga memulung, dimarah-marahin terus. Iya, iya. Ya kalau ada kata-kata yang tidak baik ataupun kata-kata yang kasar, Enggak. jangan, Enggak, Pak, saya enggak jangan pernah. sampai, Iya, enggak pernah saya sama Pak. jangan sampai keluar kata-kata seperti Iya. itu. Kasihan, dia adalah seorang ibu yang merawat anak-anak Bapak. Iya. Nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar ke si ibunya. Iya, Ya, paham. dia udah capek soalnya, Iya. capek bekerja, capek mikirin hidup, Iya. capek cari uang. Ya, jadi dijaga juga kata-kata kita ya, Iya, Pak ya. paham. Iya, Pak. Bapak udah paham lah itu. Ya, paham, saya sudah paham. paham. Nah, kedepannya Bapak seandainya nih ibunya terledor, Iya. lupa misalnya, oh naruh barang nih sembarangan lagi, ditumpuk-tumpuk lagi, Bapak ingatin secara Halus, baik-baik, ya. secara halus. Ya. Nah, dengan begitu hubungan Bapak dengan Ibu itu akan lebih harmonis, Pak. Ya, betul. Terasa berpadu gitu loh hatinya. Jangan merasa menjadi orang lain. Ngomong apapun tuh dengan nada tinggi, dengan nada marah. Nah, itu tuh nggak baik. Nah, untuk dapur ini memang fokus utama kita dari kemarin ya. Ya. Alhamdulillah ini sudah tanggulangi. Tinggal sedikit-sedikit, tinggal Bapak melanjutkan aja, ya. Ya. Tapi pada intinya ini sudah cukup rapi, tinggal Bapak bikin rak-rak. Aturlah Ya. senyamannya Bapak. Nah, sekarang kita akan mereview ruangan yang bagian depan. Kita lihat seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak. Karena awal kedatangan, ruangan itu sangat penuh. Bahkan untuk duduk pun itu sangat sulit. Hanya tersisa satu bangku tempat si bapaknya bersantai. Benar nggak, Pak? Benar. Benar. Ya. Sekarang kita lihat apakah masih seperti itu. Yuk. Nah, teman-teman, ini ruangannya sudah cukup lega, sudah rapi, ya, sudah dirapikan. Kemarin, ini ruangan ini saya tidak akan bisa berdiri di sini karena sudah penuh. Ya, betul, Pak. Benar nggak, Pak? Benar ya, saya nggak ngada-ngada ya. Ruangan ini penuh dengan barang-barang. Di sini tuh kosong, ada barang-barang, jadi numpuk semua. Nah, di sini sudah ditata oleh bapaknya, sudah dipinggir-pinggirin kayak begini, sudah rapi. Bahkan di sini untuk tidur pun sudah bisa, sudah bisa untuk tidur juga di sini sudah bisa.
Karena sudah rapi, sudah kosong ini ruangan ini. Ya, Udah enak, Pak. Iya. Kapan ini Bapak bersihkan? Lagi yang pas Bapak bilang itu, lagi pertama tuh Bapak bilang. Iya, saya bersihkan tuh semua. Saya tuh nurut apa kata-kata Bapak. Barang-barang iya. Barang-barang yang semuanya saya keluarin. Yang ada di sini saya bersihkan semua sama Ibu berdua. Oh, berdua? Iya, berdua sama Ibu. Ibu sini, Bu. Oh, sama Ibu? Iya, berdua sama Ibu. Dirapikan. Kalau begini enak jadinya, Pak. Saya Enak, juga kan? iya, tenang. Tenang. Iya. Adem di rumah Adem, ini, iya. nggak sumpek. Nggak sumpek. Kemarin itu saya jujur aja ke sini saya nggak pernah duduk, nggak bisa duduk karena Iya. nggak ada ruangan buat Iya, duduk. Ya kan? Iya, betul, Pak. Nah, kalau sekarang Bapak suruh pun duduk, saya sudah bisa duduk Iya. ini. Udah enak. Udah enak. Ya. Nah, jadi itu Pak, terima kasih Bapak sudah ngikutin, Ibu udah ngikutin saran-saran saya. Iya. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih, saran saya ini bermanfaat nggak sih, Bu, bagi Ibu? Bermanfaat banget, Pak. Nah, jadi Ibu manfaat banget, Bu, ya? Iya, Pak. Nah, Bersyukurlah. bersyukur ya, ada yang mengingatkan ke sini. Iya, iya, Pak. Saya kan ngomongnya kan galak banget nih ke Ibu. Iya, Pak. Ini dapur Ibu kotor, ini berantakan gitu. Iya. Gitu ya? Iya. Galak ya? Terus, Tapi- gimana reaksi Ibu? Saya nggak dimasukin ke hati, Pak. Oh, nggak dimasukin Iya, ke hati. iya. Saya bersyukur banget diingetin, dikasih tahu gitu sama Bapak, iya. Iya. Ya, Andaikan tidak ada yang ngasih tahu ya, mungkin rumahnya akan begitu terus ya Pak ya? Ya, betul lah. Betul. Masih begitu. Masih begitu Masih bakal. Iya, kalau berantakan. Bapak nggak ngerasin saya mungkin masih gitu-gitu aja. Nah, selama ini ada nggak sih orang yang mengasih tahu nih rumah ini gini, suruh betulin gitu, dibersihin gitu, ada nggak sih Pak yang nyaranin? Nggak ada, cuma Nggak ada, Bapak doang, iya. cuman saya Nggak doang. ada. Jadi saya terlalu lancang ini ya. Makanya Bapak tuh keras itu ada manfaat. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Nah, saya suka seperti ini. Nggak marah ya? Nggak. Nah, itu yang saya suka, Bu. Jadi ketika orang mengingatkan kita akan kebaikan, meskipun terkadang dengan ada yang agak keras, ya, dengan kata-kata yang mungkin bagi sebagian orang terlalu kasar, terlalu belak-belakan. Nah, ambil positifnya aja. Iya. Ya, ambil positifnya aja. Nah, teman-teman, salah satu fokus kita tempo hari bahwa yang membuat rumah ini berantakan salah satunya adalah pakaian yang dibuntel-buntel, digulung-gulung pakai kain, ditumpuk di sana sini. Kenapa dibuntel-buntel? Karena mereka tidak punya lemari untuk menyimpan pakaian. Nah, oleh karena itu kita berikan solusi, yaitu kita siapkan lemari pakaian. Nah, ini sudah dipasang lemarinya, sudah diisi. Udah. Udah diisi ya? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang nih kita lihat. Boleh ya? Boleh nggak dilihat? Boleh. Boleh? Iya. Nah, sekarang kita lihat ya, lemarinya seperti apa. Oke. Nah, makin banyak. Nah, tuh sudah ditata, jadi sudah tidak penuh-penuh lagi, ya. Sekarang ini, Si Dede. nah, Bu, ini benar, sudah benar ya, tetapi, Iya, tapi ini. lebih ditata lagi, Iya. yang rapi gitu. Iya. Terus ajarkan anak ketika mengambil pakaian tuh yang rapi, ditaruh lagi ke posisi, jangan main tarik-tarik aja. Ketika ibu sudah rapi nih, anak nanti mengacak-ngacak. Nah, ajarkan anak. Sekarang saya sudah di kamarnya Misri. Kamar. Jadi di sini tidur siapa aja? Sama Oh, maknya di sini. Jadi di sini berempat, bertiga. iya. Berempat berarti ya? Bapak di luar. Oh, Bapak di luar. Ya. Oh, jadi di kamar ini ibu ya, ibu sama anak-anak bertiga. Ruangan ini Bapak nggak menyalahkan ruangannya ya, memang adanya begini nggak ada masalah. Apa contohnya lebih dirapikan? Ini ruangan ini banyak banget. Ini nih apa? Ini mainan ini. Mainan si dedeknya. Nah, Mana iya. mainannya? Itu boneka itu. Ini apa ini di dalam banyak? Oh, itu untuk beras,
untuk beras di sini. Iya, Pak. ember-ember itu Tadinya untuk beras. Apa di dapur banyak tikusnya Pak. Oh gitu. Mari makanan belum ada ya. Rak makanan maksudnya. Iya. Oh iya, ya udah. Ya untuk Jadi- sementara ya sudah nggak apa-apa. Ini masih dipakai? Masih. Masih bagus. Masih. Kenapa hitam begini nih? Jarang dipakai itu. Hah? Buat apa? Buat ngangetin doang Pak. Kalau ini kan setrumnya kurang Pak. Jadi kalau masak tuh nyeplek gitu tuh. Kan mau di kilo aja ntar lah. Udah di kilo aja Bu, ini juga sudah nggak layak, saya pikir udah kotor banget. Alhamdulillah saya cukup senang apa yang saya sarankan dilaksanakan oleh keluarga Ibu Syarifah. Nah, semua ini berkat bantuan teman-teman Detik Asa. Saya tidak bekerja sendiri. Banyak orang-orang baik yang membantu ibu. Di dapur direnovasi, gitu kan. Kemudian dibelikan lemari, dibelikan perlengkapan sekolah untuk Misri. Iya, terima kasih Ya, dikasih uang jajan, uang cash. Nah, semua itu dibantu oleh teman-teman Detik Asa. Saya sangat bersyukur bantuan Bapak Ibu sangat tepat sasaran. Sangat tepat sasaran. Seperti yang kita lihat, sangat banyak perubahan dalam keluarga ini. Ini ada orang yang membantu ibu. Yang pertama dari Ibu Yanti Kires. Beliau memberikan hadiah sepeda untuk Misri, kemudian ditambah dengan uang 300.000. Yang kedua, hamba Allah 150.000. Ibu Tina yang berada di Inggris 500.000. Jadi total 950.000. Nah, inilah uang donasi untuk ibu. Jadi uang 950.000 ditambah 1 unit sepeda. Uang ini kita manfaatkan untuk kebutuhan Misri. Kemudian kita bantu memperbaiki dapurnya yang sudah hampir roboh. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi keluarga Ibu Syarifah dan juga buat kelangsungan sekolah Misri. Nah, semua uang ini adalah bantuan dari teman-teman Detik Asa. Nah, ini uang 6,5 dari kita. Nah, ibu manfaatkan sebaik-baiknya. Dibagi buat Misri, buat uang jajan Misri, jajan adiknya. Terima kasih buat teman-teman Detik Asa yang sudah membantu keluarga ini sehingga rumahnya sudah menjadi sangat nyaman dan juga kebutuhan sekolah Misri sudah terpenuhi. Misri juga sudah bisa naik sepeda untuk sekolah. Dan yang paling penting, rumah ini sudah sangat lega. Terima kasih teman-teman sudah membantu orang yang tepat untuk dibantu. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih Bu, udah dibantu sama Ibu. Saya terima kasih banyak sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan. Amin. Sama Allah yang kuasa. Tidak bisa menyampaikan. Terima kasih banyak semua para yang membantu. Ya, jadi saking terharunya bapaknya sudah mendapatkan perhatian, sudah mendapatkan donasi beliau, sehingga tidak sulit untuk berkata-kata menyampaikan rasa terima kasih. Teman-teman yang mempunyai tetangga-tetangga yang seperti ini, berikanlah perhatian meskipun perhatian-perhatiannya kecil, karena ini akan membesarkan hati mereka. Tetap semangat agar kedepannya anak-anak sukses dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.